Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kelompok yang telah diberikan oleh dosen kami, Bu Pipit. Pada kali ini, kami akan merangkan mengenai jurnal, arus biaya, dan kartu harga pokok. Langsung saja kepada yang sudah dibagikan bagiannya, bisa dijelaskan. Itu jurnal untuk mengembalikan persediaan BDP ke rekening BDP masing-masing untuk biaya produksi. Yang pertama, BDP BBB atau bahan baku sebanyak 8.000, BDP BTK 6.150, BDP BOP 4.920, kemudian persediaan BDP hasil dari semuanya itu 19.070. Permisi, itu yang BDP, BBB, BTK, BOP itu didapatkan dari mana ya? Yang 8.000, 6.150 sama yang 4.920. Ya, itu misalnya BDP, BBB itu di total dari soalnya bahan bakunya yang pertama sampai ketiga itu di total. Jadi 2.800 tambah 3.400 tambah 1.800 hasilnya 8.000. Terus bawah-bawahnya juga sama kayak gitu perhitungannya. Jelas nggak? Jelas. Kemudian lanjut untuk nomor 1, mencatat pembelian bahan secara kredit, ditulis persediaan bahan ada di debit 22.000, hutang dagang ada di kredit 22.000. Kemudian mencatat penggunaan bahan baku dan penggunaan bahan penolong. Dicatat BDP BBB itu sebesar 18.600, POP sesungguhnya 2.400, kemudian totalnya 21.000 ditulis jadi persediaan bahan. Kemudian nomor 3, mencatat pengembalian bahan baku dan penggunaan bahan penolong gudang. Yang pertama, persediaan bahan sebanyak 600 masuk di debit, kemudian POP sesungguhnya 200 di kredit, BDP, BBB 400 di kredit juga. Bisa agak dikebawahkan. Kemudian nomor 4, mencatat pengembalian bahan ke pemasok. Dicatat hutang dagang 800 ada di debit, persediaan bahan 800 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mencatat gaji dan upah dan pembayaran gaji karyawan. Gaji dan upah sebesar 34.200 masuk ke dalam debit. Lalu ada kas sebesar 30.780 masuk ke dalam kredit dan hutang pajak karyawan sebesar 3.420 masuk ke dalam kredit. Lalu untuk nomor 6 yaitu jurnal untuk mencatat distribusi BTK. Terdapat BDP BTK sebesar 18.810 masuk ke dalam akun debit, POP sesungguhnya sebesar 6.840 masuk ke dalam akun debit, biaya pemasaran sebesar 5.130 masuk ke dalam debit, lalu ada biaya administrasi sebesar 3.420 masuk ke dalam akun debit, dan terdapat gaji dan upah sebesar 34.200 masuk ke dalam akun kredit. Lalu mencatat BOP. BOP sesungguhnya sebesar 5.500 masuk ke dalam akun debit. Akumulasi depresiasi sebesar 2.000 masuk ke dalam akun kredit. Lalu ada kas sebesar 250 masuk ke dalam kredit dan hutang biaya asuransi sebesar 3.250 masuk ke dalam kredit. Permisi, saya mau nanya, itu pada jurnal mencatat gaji dan upah itu kan ada gaji dan upah 34.200 di debit. Itu dapat dari mana ya?
Jadi di dalam gaji dan upah terdapat 35.200, hal itu didapatkan dari sebenarnya pada soal lewat. Pada soal terdapat gaji karyawan sebelum pajak sebesar 30.780. Nah, maka dari itu 30.780 akan kita tambahkan dengan pajak 10%. Dan terjadilah hasilnya 34.200. Lalu kita akan lanjut ke nomor 8, yaitu mencatat pembebanan BOP. BDB BOP sebesar 15.048 terdapat pada akun debit, dan BOP dibebankan sebesar 15.048 termasuk ke dalam akun kredit. Permisi, mau tanya, itu 15.000 dari mana ya? 1548. Pembebanan 15.048 didapatkan dari BTKM Januari pada masing-masing akun pesanan dikalikan oleh 80%. Lalu hasil dari masing-masing akun pesanan 80% tadi dijumlah, maka ketemulah hasilnya 15.048. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jurnal untuk mencatat transfer barang jadi. Persediaan barang jadi di debit sebesar 50.540 didapatkan dari total HPP pesanan 1 dan pesanan 2 sebesar 22.680 ditambah 27.860 didapatkan hasil 50.540. Kemudian BDB, BBB dikredit sebesar 18.500 didapatkan dari jumlah BBB awal pesanan 1 dan pesanan 2 yaitu 8.100 ditambah 10.400 di total menjadi 18.500. Kemudian BDB PTK dikredit sebesar 17.800 didapatkan dari jumlah BTK pesanan 1 pesanan 2 yaitu 8.100 ditambah 9.700 di total menjadi 17.800. Kemudian BDB BOP didapatkan dari jumlah BOP 6.480 ditambah 7.760 di total menjadi 14.240. Kemudian mencatat penjualan barang jadi. Piutang dagang di debit 70.756, kemudian penjualan di kredit 70.756. Kemudian HPP harga pokok penjualan di debit 50.540 di debit, kemudian persediaan barang jadi di kredit sebesar 50.540. Misi Bella. Ini yang tadi saya sedikit bingung ya. Yang tadi 70.756 ya. Itu dapat dari mana perhitungannya? Bisa 70.756. Untuk piutang dagang yang 70.756 itu didapatkan dari HPP pesanan nomor 1 dan nomor 2, yaitu 22.680 ditambah 27.860 di total menjadi 50.540. Kemudian dikali laba kotor sebesar 40% pada soal, 50.540 dikali 40% sama dengan 20.216. Kemudian di total 50.540 ditambah 20.216 hasilnya 70.756.000 dengan jurnal penjualan. Oh, jadi itu 40% dari 50.000 ditambah ya? Ya. Ya. Kasih Kak ya. Ya, selanjutnya yaitu mencatat penerimaan kas dari pelanggan, yaitu kas sebesar 69.450 di debit, piutang dagang
69.450 dikredit. Kemudian jurnal akhir bulan untuk memindah BDP ke persediaan BDP, di mana persediaan BDP didebit sebesar 20.588, BDP BBB 7.770 dikredit, BDP BTKL 7.160 dikredit, BDP BOP DB dikredit 5.728. Hasil dari PDB itu tersebut terdapat pada pesanan nomor 3 pada perhitungan jurnal nomor 9. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada arus biaya. Pada arus biaya pertama, di sini ada BDP BBB sebesar 8.000 di debit dan 8.000 di kredit. Kemudian ada BDP BTK sebesar 6.150 di debit dan 6.150 di kredit. Kemudian BDP BOP 4.920 di debit dan di kredit. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang masuk di kredit sebesar 22.000. Terus selanjutnya ada persediaan bahan sebesar 18.600 dan 2.400 masuk di debit, kemudian totalnya 21.000 masuk di kredit. Kemudian ada retur pembelian sebesar 600.000 masuk di debit, kemudian 200 dan 400 masuk di kredit. Lalu ada retur penjualan sebesar 800.000 masuk di debit dan 800 masuk di kredit. Kemudian ada gaji dan upah. Totalnya sebesar 34.200 di debit dan 30.780 di kredit dan 3.420 di kredit. Kemudian ada biaya pemasaran sebesar 5.130 di debit dan 5.130 di kredit. Lalu ada biaya administrasi sebesar 3.420 di debit dan 3.420 di kredit. Selanjutnya, biaya dalam proses 8.000 didapat dari BDP BBB masuk di debit, kemudian 6.150 itu dari BDP BTK di debit juga, 4.920 dari BDP BOP masuk di debit, kemudian 34.200 masuk di debit dari gaji dan upah. Kemudian ada persediaan barang jadi. 8.000 didapat dari BDP BBB masuk pada debit dan 6.150 BDP BTK masuk di debit. Totalnya 14.120. Lalu yang terakhir ada HPP. Total dari pesanan pertama sebesar 22.680 dan 27.860. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ke-1. Jadi di sini diketahui biaya bahan baku pada pesanan awal itu ada 2.800, kemudian pada bahan baku peminta sebesar 5.300. Ini dijumlahkan jadi 8.100. Lalu untuk BTKL, biaya tenaga kerja langsung, di sini diketahui pesanan awalnya sebesar 2.100, lalu pada biaya tenaga kerja langsung distribusi, di situ ada 6.000, lalu di situ dijumlahkan menjadi 8.100. Lalu ada BOP dibebankan, di sini diketahui pesanan awal sebesar 1.680, di sini kemudian ditambahkan dengan BTKL distribusi, yaitu 4.800, jadi jumlahnya 6.480. Kemudian ada penjualan, di sini diketahui sebesar 31.752, ditambahkan dikurangi dengan total penjumlahan HPP, yaitu di sini penjumlahan HPP-nya 22.680, jadi penjumlahan di atas diketahui laba kotornya dari pesanan ke-1 yaitu sebesar 9.072.
Lalu untuk kartu harga pokok pesanan kedua. Kartu harga pokok pesanan kedua itu biaya bahan baku pada pesanan ke awal sebesar 3.400, lalu biaya bahan baku pada peminta sebesar 7.400. Lalu pada yang ketiga ada 400, lalu dijumlahkan menjadi 10.400. Lalu biaya tenaga kerja langsung yang pada pesanan awal yaitu 2.700, lalu ada biaya tenaga kerja langsung distribusi 7.000, lalu dijumlahkan menjadi 9.700. Lalu ada BOP dibebankan pada pesanan awal yaitu 2.160, kemudian ada BTK distribusi yaitu 5.600, dijumlahkan menjadi 7.760. Lalu ada kemudian penjualannya diketahui sebesar 39.004. Lalu dikurangi dengan total penjumlahan HPP-nya. Di sini total penjumlahan HPP-nya itu 27.860. Jadi laba kotornya di situ kita tahu laba kotornya 11.144. Jadi begitu mengenai kartu harga pokok pesanan. Baik, sekian diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.